Cara menghadapi lingkungan kerja toksik. Pernah nggak kamu merasa ketika kamu berangkat kerja seperti berangkat berperang? Bukan karena tugas yang berat, tapi karena lingkungan kerja yang toksik. Suasana kantor yang penuh drama, gosip, atasan yang suka meremehkan, rekan kerja yang suka menjatuhkan dan semua itu membuat stres dan capek hati. Nah, berikut adalah beberapa cara menghadapi lingkungan kerja yang toksik. 1. Kenali tanda-tandanya. Tempat kerja yang toksik itu tidak selalu kelihatan jelas di mata kita, namun tindakan itu cenderung terselubung. Mulai dari komunikasi yang pasif-agresif, sampai budaya yang saling menyalahkan antar teman hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Nah, untuk itu kamu perlu mengamati dan mengenali terlebih dahulu pola yang terjadi dan agar kamu tahu dan tidak berlebihan dalam menyikapinya. 2. Jaga batasan emosional. Tanpa kita sadari, lingkungan kerja yang toksik bisa menguras energi dan kesehatan mental. Mulai dari rekan kerja yang suka menjatuhkan, atasan yang tidak menghargai, hingga suasana penuh gosip dan tekanan. Dalam situasi seperti ini, menjaga batasan emosional adalah kunci untuk bertahan tanpa kehilangan diri sendiri. Jangan biarkan hal-hal negatif di kantor menyerap ke dalam dirimu. Kamu boleh peduli, tapi jangan sampai kamu terbakar emosi. Set batas emosionalmu. Fokus pada hal yang bisa kamu kontrol. Bangun sistem dukungan di luar kantor seperti teman, keluarga, atau komunitas yang sehat yang bisa menjadi tempat recas. Ingat, kamu berhak atas ruang kerja yang sehat secara fisik maupun emosional. 3. Hindari drama. Gosip di pantry, sindiran di grup chat, atau debat kecil yang gak penting itu semua adalah jebakan. Semakin kamu terlibat, maka kamu semakin ikut rusak. Membalas dengan drama hanya akan membuat situasi makin buruk. Pilih tenang, bukan reaktif. Fokus pada pekerjaanmu, jaga batasan, dan jangan biarkan perilaku negatif orang lain mencemari profesionalitasmu. 4. Fokus ke kinerja. Di tengah lingkungan yang gak sehat, jadi orang yang tetap profesional itu powerful banget. Fokus ke kinerja. Dengan fokus pada pekerjaan dan hasil, kamu membangun benteng yang melindungi dirimu dari drama, gosip, dan permainan kantor. Bekerja dengan profesional, menyelesaikan tanggung jawab dengan baik, dan menjaga etika, akan jadi cara elegan untuk tetap berdiri tegak di tengah tekanan. Ingat, kamu tidak bekerja untuk menyenangkan semua orang. Kamu bekerja untuk berkembang dan membuktikan kemampuanmu. Saat lingkungan tidak sehat, jadikan kinerjamu sebagai bukti integritas dan kekuatan. 5. Bangun support system di luar kantor. Untuk melindungi mental dari lingkungan kerja toksik, kamu butuh tempat buat cerita. Di tengah tekanan tersebut, memiliki support system di luar kantor bukan lagi sekadar pilihan, tapi kebutuhan. Support system adalah jaringan orang-orang yang bisa kamu andalkan secara emosional, seperti keluarga, sahabat, pasangan, komunitas, atau bahkan terapis. Mereka adalah tempat aman untuk berbagi, menangis, atau sekadar merasa didengar. Jangan ragu untuk membuka diri, meskipun hanya sedikit demi sedikit. Kamu mungkin tidak bisa mengubah lingkungan kerja secara instan, tapi kamu bisa memperkuat dirimu sendiri dari luar. 6. Jangan takut bicara. Di tempat kerja yang toksik, diam sering dianggap aman. Tapi diam juga bisa jadi racun yang perlahan mengikis harga diri dan kesehatan mentalmu. Jangan takut bicara, bukan untuk cari masalah, tapi untuk melindungi dirimu sendiri. Bicara adalah bentuk keberanian, untuk menetapkan batas, untuk menolak diperlakukan semena-mena, untuk mengingatkan bahwa kamu bukan robot. Kalau kamu tidak bicara, siapa yang akan tahu apa yang kamu rasakan? Kalau kamu terus mengalah, sampai kapan kamu akan kuat? Ingat, kamu punya hak untuk merasa nyaman di tempat kerja. Dan kadang, perubahan dimulai dari satu suara yang berani berkata. 7. Jangan ambil semua ke hati. Tidak semua komentar perlu kamu simpan dalam hati. Tidak semua sikap dingin, omongan tajam,
atau sindiran halus mencerminkan siapa kamu sebenarnya. Di lingkungan kerja yang toksik, mudah sekali kita merasa kecil, tidak cukup baik, atau bahkan mempertanyakan harga dirimu. Tapi ingat, kamu tidak bekerja untuk validasi mereka, kamu bekerja untuk tujuanmu, untuk impianmu, untuk hidupmu sendiri. Jangan biarkan suasana kerja yang buruk meracuni pikiran dan perasaanmu setiap hari. Kamu tetap berharga, bahkan di tengah orang-orang yang tidak bisa melihat nilaimu. Tarik batas, jaga dirimu, dan jangan ambil semuanya ke hati. Fokus pada perkembanganmu, bukan pada kebisingan di sekitarmu. 8. Rawat diri di luar jam kerja. Merawat diri di luar jam kerja adalah salah satu cara bernapas di tengah lingkungan kerja yang toksik. Gunakan waktu luangmu untuk kembali ke diri sendiri. Matikan notifikasi kantor. Tarik napas dalam. Lakukan hal-hal sederhana yang membuatmu merasa hidup, entah itu menonton film favorit, jalan sore, menulis jurnal, atau sekadar diam dan mendengarkan musik. Kamu tidak harus jadi produktif setelah kerja. Yang kamu butuhkan adalah ruang untuk pulih. Jangan merasa bersalah karena memilih dirimu sendiri. Kamu sedang bertahan, kamu sedang menyembuhkan, dan itu sudah luar biasa. 9. Evaluasi pilihanmu. Dalam situasi ini, penting untuk berhenti sejenak dan mengevaluasi pilihan yang kamu miliki dengan bijak, bukan hanya bertahan karena merasa tidak punya pilihan. Kalau udah terlalu parah dan tidak ada harapan membaik, mungkin ini waktunya cari peluang baru. Gak salah kok kalau kamu memilih untuk pergi demi kesehatan mentalmu. 10. Kesehatan mentalmu lebih penting dari gaji besar atau jabatan tinggi. Kadang kita bertahan di lingkungan kerja yang toksik hanya karena takut kehilangan gaji besar atau posisi bergengsi. Tapi, apa gunanya semua itu jika setiap hari kamu pulang dengan perasaan hancur, cemas, atau kehilangan diri sendiri? Lingkungan kerja yang penuh tekanan, manipulasi, atau minim empati bisa mengikis rasa percaya diri, membuatmu merasa tidak berharga, bahkan merusak kesehatan mental secara perlahan. Gaji tinggi tidak akan pernah cukup untuk membayar stres berkepanjangan, burnout, dan luka batin yang terus kamu pendam. Memilih pergi dari lingkungan toksik bukan berarti lemah, justru itu adalah bentuk keberanian untuk menempatkan dirimu sebagai prioritas utama. Kerja keras itu penting, tapi tetap waras lebih penting. Hidup bukan cuma tentang kerja. Kamu berhak bahagia. Menghadapi lingkungan kerja yang toksik memang tidak mudah, tapi kamu tidak sendiri. Menjaga kesehatan mental, membatasi interaksi negatif, dan mencari dukungan dari orang terpercaya adalah langkah awal yang penting. Jika situasinya terus memburuk, jangan ragu untuk mempertimbangkan perubahan yang lebih besar demi kebaikan dirimu sendiri. Ingat, kamu berhak berada di tempat yang menghargai dan mendukungmu untuk tumbuh. Lingkungan kerja toksik memang bisa bikin down, tapi kamu selalu punya pilihan untuk tetap berdiri, melindungi dirimu, dan bertumbuh. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Karena kita di sini saling menguatkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.